AGH atau AG yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora hari ini akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang menyeret Mario Dandi, anak pejabat teras Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, memang menarik perhatian masyarakat luas. Tidak sedikit yang geram dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Buntut dari kekerasan tersebut, seperti yang sudah diketahui, ayah Mario Dandi mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak lama setelah Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka, AG, kekasih Mario Dandi yang masih berusia 15 tahun, ikut terseret ke dalam pusaran kasus penganiayaan tersebut. Dan baru-baru ini, kuasa hukum AG, Mangata Toding, diketahui menyambangi Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, untuk berkonsultasi mengenai persidangan AG yang digelar hari ini. Tidak hanya itu, Mangata Toding dan Aris Merdeka Sirait juga mengungkapkan hal cukup mengejutkan mengenai kondisi AG. Lantas, seperti apa kondisi AG jelang menjalani sidang perdananya? Ya, sampai sekarang ini masih terus menangis gitu ya. Terakhir dia menyampaikannya, disampaikan kepada saya informasi bahwa dalam keadaan stres, apalagi ketika pertama itu diserahkan ke jaksa penuntut umum berkas-berkasnya, dan sekarang untuk mempersiapkan besok pun itu masih dalam keadaan trauma, tidak tenang lah, itu menurut tim lawyer. Itu pertama. Nah, tentu besok itu atau proses persidangan AG itu harus ada hakim anak, karena biasanya itu hakim tunggal. Jadi hakim tunggal itu harus ada penunjukan dari Mahkamah Agung. Saya jelaskan tadi sama tim lawyer. Yang kedua, jaksanya juga, jaksa penuntut umum harus ditentukan oleh Kejagung, itu jaksa anak. Itu perlindungan khususnya. Yang kedua, saya bilang itu sidang tertutup. Ya, sidang tertutup, dan hanya boleh yang mendampingi itu atas persetujuan dari majelis hakim tunggal tadi. Lalu sidangnya harus tertutup, itu perlindungan khususnya saya bilang ya, karena mereka minta konsultasi kepada kita. Yang keempat, perlindungan khususnya, kalaupun nanti hakim memutuskan tidak pidananya, maka anak ini hanya bisa menjalani atau menjalani setengah dari pidana pokoknya, gitu kan. Yang perlindungan khusus yang lain saya kira sudah dimulai, di mana anak itu tidak ditempatkan di tahanan seperti yang dibayangkan masyarakat, tetapi dia ditempatkan di rumah perlindungan kesejahteraan sosial anak. Itu sudah tepat, karena dia berbeda proses hukumnya, persidangan dan sebagainya dengan Mario Dandi. Mario Dandi itu terbuka. Nah, kalau kasusnya AG nanti ketika misalnya dia sudah dinyatakan oleh keputusan hakim, maka disitulah sidang terbukanya. Gitu. Terseretnya AG ke dalam pusaran kasus penganiayaan tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat usia AG yang masih di bawah umur. Dan terkait hal tersebut, kuasa hukum AG, Mangata Toding, menyambangi Ketua Komnas Perlindungan Anak. Dalam diskusinya dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Mangata Toding diketahui meminta diversi untuk kliennya AG, yang menurutnya AG yang masih di bawah umur harus mendapatkan haknya. Oleh karenanya tidak bisa disamakan sebagaimana persidangan umum. Menanggapi upaya diversi yang diajukan kuasa hukum AG, Ketua Komnas Perlindungan Anak mempunyai pandangan berbeda terkait status AG yang berkonflik dengan hukum. Lantas, apa tanggapan Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak terkait permintaan kuasa hukum AG tersebut? Kemarin siang saya mendapat telepon dari tim lawyer dari AG untuk hadir hari ini berkonsultasi tentang proses hukum yang akan dijalani oleh anak kita atau adik kita AG. Kami sudah berkonsultasi ya, karena memang tujuan beliau datang berkonsultasi terhadap apa yang sedang terjadi proses AG adik kita itu, dan rencananya besok kan ada
diskusi atau penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penetapan apakah disepakati diversi atau tidak dan sebagainya untuk menangani kasus AG. Jadi sekali lagi terima kasih Pak sudah mempercayakan kepada kita, dan kami sudah banyak berdiskusi bagaimana melihat perspektif penegakan hukum pada anak kita AG. Menurut pandangan hukum Komnas Perlindungan Anak, pendekatan diversi itu saya jelaskan juga kepada lawyernya, pendekatan diversi itu artinya tidak dilakukan persidangan dalam persidangan formal. Dengan pendekatan diversi itu besok itu hanya sebenarnya ingin kita minta penjelasan yang bisa diselesaikan lewat diversi itu anak di bawah 12 tahun. Jadi anak 15 nggak bisa menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak. Kok ini ada tawaran itu gitu. Seharusnya AG itu dengan usia 15 itu dia ikuti persidangan seperti biasa, tetapi dengan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan itu. Jadi besok saya juga akan hadir di situ. Mudah-mudahan hakimnya menerima kita untuk ikut proses penetapan apakah disepakati diversi atau tidak. Bagi saya diversi itu hanya untuk anak di bawah 12 tahun. Ya itu. Jadi karena itu nggak ditolak pun sebenarnya, karena itu tidak bisa, karena hanya di bawah 12 tahun sekalipun anak itu melakukan tindak pidana. Itu harus ditawarkan untuk pendekatan diversi antara keluarga pelaku dengan keluarga korban, disaksikan oleh jaksa dan polisi gitu loh. Nah itu yang ingin saya minta penjelasan dari hakim besok, kenapa menawarkan diversi itu kan. Kalau orang dewasa bisa saja ditawarkan dengan pendekatan restorasi justice dan sebagainya, tetapi dengan kasus penganiayaan berat nggak mungkin dilakukan restorasi justice. Mario Dandi itu tidak boleh ditawarkan untuk restorasi justice karena kelakuannya, tindakan pidananya itu sudah penyiksaan yang sangat luar biasa. Kalau anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku usianya 14 tahun wajib untuk tidak ditahan. Tetapi ini kan sudah 15 tahun, maka dia ditetapkan perlindungan khususnya tidak di rumah tahanan, sekalipun dia sudah dinyatakan oleh polisi sebagai pelaku, dia tidak ditempatkan di tahanan orang dewasa, tetapi di rumah perlindungan kesejahteraan sosial anak. Saya kira itu perlindungan hukum yang tadi seperti itu, prosesnya harus jalan kan. Kalau dia misalnya tidak diversi, katakan nggak disepakati lah besok itu kan diversi itu, maka persidangan biasa, persidangan seperti umum, ya, tetapi kan harus tertutup. Dan hakimnya juga harus ditentukan tunggal, dan itu harus ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Itu artinya perlindungan khusus yang pertama. Yang kedua, tentu kejaksaan juga harus mengikuti, jaksanya yang melakukan penuntutan itu juga harus ditunjuk oleh Kejagung. Itulah yang disebut namanya perlindungan khusus. Yang berikut, dia wajib didampingi, ya, wajib didampingi, nggak boleh sendiri, paling tidak orang tuanya. Ya, orang tuanya dan sebagainya. Itu perlindungan khusus yang kedua. Sidangnya juga tertutup, ya, hakim juga tidak boleh pakai toga yang merah itu, nah, karena dia masih anak, maka itu adalah perlindungan khusus yang ketiga. Nah, tempat dia ditahannya, kalau misalnya hakim nanti menentukan bahwa ada hukumannya katakan 5 tahun, 8 tahun, dia hanya menjalani sepertiga dari pidana pokoknya dan ditempatkan di tempat rumah perlindungan khusus dengan tidak menghilangkan hak-hak atas pendidikannya, hak kesehatannya dan sebagainya. Itulah yang disebut namanya perlindungan khusus ketika anak menghadapi persidangan itu, gitu loh. Kecuali kalau dia berusia di bawah 12 tahun, langsung itu dikenakan tindakan namanya, dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara.